back to back sama gue Adi di podcast Bincang Adi. Di segmen Aku Bukan Wibu. Setiap orang pasti akan menjadi wibu. Dan kenapa gue ngomongin back to back? Gue kembali lagi di tempat yang sama. Yaitu di mana? Di Telkom University. Dan gokilnya dan gue ngobrol lagi dengan salah satu event jagoan gue di Bandung. Yaitu Nihon no Matsuri 16. Tapi gak asik kalau gue gak memperkenalkan dirinya aja, karena emang ini gue lagi-lagi kebetulan dapet ngobrol dengan langsung sama ketuanya. Jadi sebelum kita bedah tentang Nihon no Matsuri, tapi gak lengkap kalau kita memperkenalkan diri. Oke, silakan. Halo. Ya. Halo, perkenalkan nama aku Isa Rashid Muhana, bisa dipanggil Isan. Oke. Dan di Nihon no Matsuri ini aku menjabat sebagai ketua pelaksana di Nihon no Matsuri 16. Gokil, tepuk tangan dulu dong. Anjay. Isan ya? Iya. Oke, Isan. siap, Isan. Wah, gokil. Gimana? Grogi gak? Emang kebawaan kamera kali ya. Cuma memang punya feeling aja lah, kayaknya kan memang podcast nyantai. Jadi, kita lihat dulu lah arahnya nih kemana. Arahnya. Oke, siap. San, sebelum gua ngomongin ke lebih luas, Ya. karena kita udah banyak ngobrol teman-teman podcast gua sama Isan di WhatsApp kayak gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan, lu setuju gak? Setiap orang pasti akan menjadi wibu cepat atau lambat. Karena lu tahu ya, Ya. masif banget Jepang ke Indonesia. Dari mobil, musik, doramanya, banyak banget. Nah, jadi lu setuju gak kalau setiap orang pasti akan menjadi wibu cepat atau lambat? Silakan San, sikat. Pertanyaan pertama. Kalau misalnya semua orang jadi wibu ya, sebenarnya kalau misalnya menurut opini gue sendiri sih, dari nama podcastnya juga kayak Aku Bukan Wibu, menurut gue juga pun sama, mungkin nggak semua wibu ya. Oke. Cuma menurut gue yang wibu tuh kadang di Indonesia tuh ada dampaknya. Oke. Jadi semua orang tahu wibu itu apa yang Oke. mereka bawa, gimana sih mereka kayak ngejalanin komunitasnya gitu. Oke. Jadi memang semua orang tuh pasti tahu wibu, cuma memang belum tentu semua. Belum tentu semua, tapi cepat atau lambat akan mengarah ke Jepangan gitu. Mungkin sih ya. Karena lu tahu sendiri kan masif banget Jepang di Indonesia. Maksudnya masif dalam artian doramanya ada di Netflix ya kan? Iya. Movie Jepang ada di Netflix, bahkan musiknya banyak masyarakat Indonesia suka. Jadi menurut lu cepat atau lambat pasti pada suka Jepangan gak sih? Itu kayak gitu ya? Iya sih. Iya kan? Kalau misalnya dampaknya memang merambat-rambat kecil-kecil gitu, mau keluarga kecil, mau keluarga besar juga. Ini sebenarnya keluarga aku juga kadang ngerambat gitu. Oh, apa ini acara apa ini? Ini aku lagi bikin acaranya gitu. Oh, Jepangan ya? Iya. Oke. Bahkan keluarga tahu, berarti singkatnya keluarga tahu Isan suka Jepangan lah. Iya, tahu. Wow. Nah, menariknya adalah Isan tadi udah nyinggung dia ketua ya, Nihon no Matsuri 16. Wow, gokil. Ini event, lu tau gak sih event lu ini terkenal itu di Bandung? Pas awal sih mungkin kayak apa nih Nihon Matsuri penasaran Iya, gitu. iya. Ternyata pas join denger Nihon Matsuri itu kayak gimana sih? Oke. Oh, Nihon Matsuri itu di komunitas ini kayak gimana sih? Mhm. Ternyata memang udah banyak yang datang, hampir ribu-ribuan juga. betul. Kadang dari pihak luar kota juga pun ada yang nyamperin gitu. Banyak banget. Berarti tahu ya emang udah sebesar ini Ternyata bener ya? emang sebesar itu sih. Ya. Terus gimana ketika lu menjadi ketua event yang besar ini? Rasanya gimana? Pas megang tuh ya, rasanya kayak ini acara kampus nih bisa nih dibuat. Cuma pas tahu skalanya sampai ke publik, Wow, keluar kota, lomba-lomba yang banyak dan juga nyambung pihak-pihak ketiga yang Betul. perusahaan gitu. Jadi Betul. kayak megangnya rada-rada berat nih. Oh, belajar lah ya. Iya. Oke, betul. Oke, benar banget, karena teman-teman juga harus tahu, gue lagi singgung Nihon no Matsuri adalah event yang sangat besar di Bandung, dan ini dari kampus Telkom ya, kayak Iya, gitu, Telkom betul. University, jadi jangan lupa datang. Tapi gak lengkap kalau misalnya gue nggak nanya-nanya tentang Isan. Oke, San, kalau gue boleh mengenal diri lu nih, mulai kapan sih seorang Isan menyukai Jepangan? Kalau lu back to back awal lu kayak gitu banget gitu Iya. ya. Kenapa lu bisa suka Jepangan? Ternyata di awal tuh memang pas SD tuh ada lah yang pernah kenalin. Oh San, teman Oke. aku nih tahu anime nih, apa tuh Oh, follow oke. it gitu-gitu. Cuma memang awalnya cuma kayak ya geser-geser aja gitu. Oh cuma omongan anak SD. Oke. Dan di situ aku juga pun masih kecil kan, jadi nggak punya minat banget gitu. Oke. Terus lanjut tuh di SMP kelas 8 gitu. Duh San, ini lagi rame nih, ada anime nih. Apa itu? Ini coba aja tonton gitu. Yang anime itu yang Rascal Death Note Dream of Bunny Girl Senpai gitu. Awalnya kan bingung ya, kayak ini yakin nih animenya aman, Oke. tonton aja. Dan ternyata emang asik gitu. Seru. Iya, ternyata Oke. dari situ tuh langsung tuh dominonya. Awalnya cuma nonton doang seberapa, lanjut lagi ke Violet, lanjut lagi ke Jojo, terus sampai ya pastinya sekarang kayak Sekarang, gini oke. gitu. Iya. Berarti tadi ulangi. Jadi anime pertama tuh Bunny apa tadi?
Bunny Girl, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Nanti covernya kita tampilkan di sini. Nanti gue juga tanya sama Isan juga. Kayaknya jangan deh. Jangan, kenapa? Karena dia tampilannya memang misleading ya. Iya, oke. Misleading banget ya. Tampangnya memang rada-rada sas. Oke. Cuma sebenarnya animenya bagus. Aman, bagus Kontennya nih. tuh menurut gua memang di cerita-cerita narasi gini baru gitu loh. Oh, oke. Karena jujur gue nggak begitu dalam deep dive dengan anime, tapi gue lebih suka musik-musiknya kayak gitu. Jadi Musik-musiknya, seru ya. banget. Ketika gue ngobrol sama narasumber, dapat wawasan tuh kan. Kayak gitu. Wah, ini anime yang lagi disuka sama narasumber. Gue jadi ikutan pengen nonton tuh bani-bani tadi tuh. Ah. Oke. 1 sampai 10 berapa ya? Menurut gua karena pertama ya mungkin daerah 8 sih ya. Wow. Ya karena kan memang asal-asal pilih gitu. Oke, menarik. Berarti tadi lu juga singgung, abis dari itu kebuka tuh pintunya, lu nonton Jojo lah, kayak gitu dan lain-lain. Sampai Iya. sekarang lu nonton apa? Kalau gue boleh tahu. Yang sekarang nih, San? Sekarang banget tuh itu tadi yang Orb anime. Oh. Iya, itu akhir-akhir ini memang lagu dari Sakana Nation. Iya, betul. Iya, itu kemarin-kemarin sempat iseng tuh kan lagi sibuk nugas nih, pusing, akhirnya nonton tuh. Set dari situ, oh lagunya Sakana Nation asik nih. Asik tuh Oh, lagunya animenya tuh. ternyata udah terkenal manganya. Iya. Nonton bagus. Oh, wow. Itu anime-anime mikir kalau nggak salah ya? Iya, Mikir mikir. Demennya mikir-mikir deh. Oke, menarik. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi. Selanjutnya, dan menariknya adalah teman-teman, Isan ini emang dia jadi ketua juga, tapi sebelum itu dia sering banget datang ke event-event, betul ya? Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kan ada kita tahu ya penggemar Jepangan tuh ada yang cuman kayak ngomongin anime aja tapi gak datang ke event kayak Iya. gitu kan. Dia emang nge-keep sendiri nonton anime aja lah, gua nggak mau Oh, datang iya, ke event iya. kan, katanya kan wibu introvert kan ya. Iya. Katanya kayak gitu. Tapi kenapa nih seorang Isan interest banget datang ke event itu? Apa yang lu cari? Apa emang lu suka dengan hiruk pikuk yang namanya event Jepang? Silakan. Pas awal sih dengar dari temen tuh memang kayak oh ada komunitas nih acara-acara. Sebelumnya juga pun gue nggak pernah sering ya buat datang ke acara kayak konser gitu-gitu. Oke. Cuma memang ini pertama diajak sama temen jadi Oke. oke lah. Ternyata itu di Komifuro yang di Balai Kartini Oke, tahun? Jawa situ. Itu tahun berapa ya? Ingat ya? Kelas SMP kelas 8 gitu. SMP udah terjun ke event-event lu ya? Gokil. Iya, 2018. Oke, terus. Ya, nah akhirnya pas nyamperin ke sana tuh ternyata emang unik gitu loh. Banyak Oke. orang-orang beda-beda minatnya. Ada Oke. yang minatnya dari nyanyi. Aku kadang dengerin tuh suka ada performer nyanyi, Nyanyi, dan kayak juga gitu ada ya? yang cosplay. Ada juga yang suka gambar. Ada juga yang cuma nyari temen gitu loh. Jadi Oke. memang oh ada sesuatu yang baru nih gitu loh. Oke, Apalagi buat anak SMP kan kayak oh ini unik gitu loh. ini apa sih Ini sebenarnya apa sih kayak sebenarnya? gitu. Oke. Iya. Berarti event pertama tuh yang Komifuro tadi lu ceritain 2018 itu. Iya. Di situ lu mulai suka datang ke event-event. Iya, Oke. betul. Berarti event terbaru kalau gue boleh nanya, event apa? Kemarin tuh gua abis nyamperin di ini WJM Widyatama. Wow, oh, kesana untuk kampus di Bandung juga ya? Iya. Oke, sama-sama. gokil. Dan lu berarti kesana sendiri atau sama teman-teman yang lain juga? Datanya pisah-pisahan sih. Cuma di situ ketemuan ada teman dari panitianya, Oh, ada wow. teman-teman dari Telkom juga kesana nyamperin. Oh, berarti ada teman panitia di sana. Berarti yang panitia Widyatama kenal sama lu? Ada yang kenal. Gokil. Kalau Widyatama tuh berapa hari? Kebetulan kemarin gue nggak datang. Kemarin tuh gua 1-2 hari deh. Oh, eventnya 2 harian. Iya. Oh, gokil. Oke, jadi event terbaru ini lu datang ke Widyatama. Nah, menariknya adalah gue kemarin banyak banget ngobrol sama dia kayak gitu tentang event dan banyak keresahan-keresahan yang pengen Isan sampaikan kayak gitu. Tapi sebelum dia menjelaskan keresahan-keresahannya, gue pengen nanya dulu nih. Pertanyaan tentang keresahan San. Gue dengar banyak banget netizen di Bandung kayak gitu ya. Di internet juga mulut ke mulut nih katanya event Jepang sekarang tuh membosankan. Setuju atau tidak? Iya sih. Oke. Kalau Nah, sebelum lanjut, kenapa iya? Lu bilang kenapa iya membosankan? Kalau misalnya dari gue tuh ngeliatin akhir-akhir ini acara Jepangan ya, kalau misalnya memang yang mungkin karena lokalan gitu loh, Oke. per kota-kota. Aku kan memang seringnya tuh yang lokal, kalau misalnya kayak ke CR di Jojo itu kan rada jarang. Cuma buat event Jepangan gue ngerasa bosan memang ada gitu loh. Ada nyatanya seperti demikian ya? Iya, kayak karena yang itu lagi, acaranya juga pun kalau misalnya gue ke acara Jepangan itu cuma ya bareng sama teman-teman. Dan juga kayak bingung nih, gue mau ngikutin konten di stage
Cuma ya bingung juga gitu. Dan juga kadang kalau misalnya selain stage ya cuma ada si stand-standnya gitu yang jualan-jualan. Udah gitu Nggak ada aja. yang lain gitu. Oke. Ya. Selanjutnya, sebelum lu lanjut ke jawaban lebih dalam lagi, tapi emang Isan tadi juga udah ngobrol kalau lu dari SMP, gokil banget nih. SMP cuy, SMP dia udah keluar kota, datang ke event Jepang, betul? Iya betul. Wow, berarti apa tuh yang waktu lu pertama waktu event Jepang yang lu sampai keluar kota tuh apa namanya? Pertama tuh di Komifuro Tomifuro, Iya. terus dari berarti di Bogor tuh ya? dari Bogor. Anjing, naik kereta. Iya. Ke Jakarta. Anak SMP sendiri itu. Itu termasuk sering nggak sih kalau lu keluar kota ke event gitu? Berarti kan lu emang hunting banget nih sama tentang event-event ini. Iya. Sering nggak? Sering ya? Sering kadang ke Jakarta ada, kadang di Depok ada gitu. Gokil, dan termasuk di Bogor juga lu termasuk sering. Sering juga yang gitu. Wow, berarti valid lah kalau dia ngomong nih. Anjay. Tapi emang seru banget. Ini harus banget disimak sama kalian karena memang biar juga banyak para penyelenggara event yang lain yang denger podcast ini juga tahu nih kalau event yang sekarang tuh biar gimana caranya biar berkembang ya buat semuanya juga kan. Iya. Istilahnya saran-saran kita nih kayak gitu. Oke, selanjutnya San. Tapi kalau lu sendiri nih, lu kan yang udah pernah datang ke event kayak gitu. Kan tadi gue nanyanya adalah dari kacamata orang di internet dan netizen. Nah, Isan sendiri jenuh nggak sih sama event-event lu sekarang? Iya sih. Nah. Sekarang juga. Oke, lu pun sama jenuh. Kalau dari pandangan lu sendiri kan tadi lu bilang ya udah abis itu keluar makan udah beres kayak gitu kan but-butenan gitu. Nah, harusnya kebayangnya seorang Isan tuh gimana biar gak jenuh atau apa mungkin, atau emang ada sesuatu yang harus dibedakan gak sih di event yang selanjutnya di tahun-tahun 2026 nanti atau gimana tuh San? Kalau misalnya ke depan-depannya lagi ya, acara Jepangan tuh pengen yang lebih mungkin otentik ke budayanya juga gitu loh. Oke. Terserah mau budaya yang modern, budaya yang tradisional. Ya memang kadang tuh nggak kelihatan banget Jepangnya, cuma acara kue doang atau mungkin kayak tempat jualan gitu loh. Oke. Karena tuh memang butuh konten-konten yang baru. Mungkin dari komunitasnya bisa ngadain Oke. acara gitu. Karena Jadi- tuh Ya, jadi kalau gue ngebayangin juga, jadi memang uniknya event-event sekarang tuh asal karena oh ini nih market di Jepang di Bandung banyak, dia udah bikin event yang seala kadarnya gitu mungkin ya. iya sih. Oke. Tenang aja San, gak usah gugup nih, kita sebagai pengamat Jepangan yang dibilang awam lah kita berdua. Jadi harapan gue sih podcast ini tuh hadir buat para IOIO event atau anak-anak kampus juga. Oh ternyata buat tampil beda pun gak jadi masalah kalau gue kayak gitu. Oke, selanjutnya San. Nah terus adalah bener nggak sih kalau kita ngomongin kedua belah pihak, baik pengunjung dan teman-teman penyelenggara, kita ngomonginnya sama-sama takut sebenarnya karena kalau misalnya penyelenggara tampil beda, takutnya nggak ada pengunjung. Bener kan? Iya. Oke. Terus misalnya tampil di zona aman, netizen kebacot. Bener nggak pandangan lu kayak gitu? Bener. Banget. Jadi serba Iya. salah dong San. Bingung jadinya mau nyari jalan tengahnya gimana gitu. Oke. Dan itu mungkin yang lu rasain sebagai ketua dari Nihon Matsuri 16 mungkin ya? Iya, jadi emang apa ya, banyak yang jadi pesimis gitu. Yakin nih kalau misalnya temanya beda banget dari yang sebelum-sebelumnya, dan juga kayak temanya tuh wah ini memang belum tentu semua orang tahu gitu. Oke. Aman gak? Oke. Jadi ada ragu. Jadi wajar lah menurut gua kalau ragu karena memang market yang terbentuk juga ya zona nyaman juga kan, ya udah biar pengunjung senang aja kan kayak gitu. Tapi nyatanya pengunjung juga di internet San, menurut gua banyak juga yang berkoar kayak gitu. Wah ini sama-sama aja eventnya. Padahal menurut gua pengunjung juga harusnya bisa membedakan mana yang kalau emang sama ya harusnya skip aja. Yang maksudnya gini, kadang apesnya adalah pengunjung udah datang baru ngebacot. Ngerti gak maksud gua? Iya. Harusnya kalau emang dia tahu itu sama si konsepnya dan sebagainya yang udah banyak orang pakai, ya udah nggak usah datang. Ngerti gak? Kayak gitu. Kalau menurut gua kayak gitu teman-teman. Jadi ya emang wajar Isan bilang ya baik pengunjung dan panitia serba salah katanya. Kayak gitu. Nah, tapi menariknya adalah ini San. Nihon no Matsuri 16 menghadirkan event yang berbeda. Sebelum lu jawab, gue pengen muji-muji bukan karena di kandangnya dia, bukan karena ada dia juga, tapi gue pengen muji-muji karena memang gue tangkap ini fresh banget teman-teman. Ini para wibu bisa ekspresikan diri lu di event Jepang Nihon no Matsuri dengan tema Next Stop Hara J Station kayak gitu. Dan lu bayangin ya, ini Next Stop Hara J Station maksudnya apa? Kita akan bedah bersama Isan. Maksudnya apa San? Kenapa ngambil tema itu? Pokoknya tuh next stop Hara J Station. Oke. Hara J itu sebenarnya potongan dari Harajuku
Oke. Nah, Harajuku tuh kalau misalnya dari sejarahnya ya, dia itu di tahun 1960-1980 tuh emang udah ada bibit-bibit yang berbeda gitu. Udah ada bibit-bibit di mana mereka tuh berani tampil untuk eh, menampilkan kreativitas mereka masing-masing gitu. Jadi di sana banyak yang pakai fashion mode-nya unik, ada juga teknologi-teknologi yang terbentuk dari sana gitu. Wow. Jadi dari situ tuh ada inspirasinya. Kalau misalnya di Harajuku tuh, apalagi di situ kan ada stasiun yang terkenalnya ya. Oke. Iya, dari situ tuh next stop Harajuku Station. Wow, oke. Dan ini menurut gua keluar zona nyaman dari Nihon no Matsuri sebelumnya. Betul. Iya betul sih. Kenapa bisa seberani itu, San? Soalnya tuh sebelum-sebelumnya kan memang yang temanya tuh tradisi Ya, lama kali kuno kan. Berani tuh karena memang pengen nyoba sesuatu yang refreshing gitu. Apalagi kan sekarang tuh event Jepangan itu udah banyak yang minat, udah banyak yang kenal. Betul. Tapi banyak yang baru nggak gitu loh. Banyak lagi nggak nih kira-kira konten yang bisa dikasih gitu loh. Oke. Berarti kalau kita ngomongin konten, berarti memang ini balik lagi keresahan lu sebelumnya dong ya. Dengan event yang sama-sama aja, kayak gitu, event yang begitu-begitu aja. Jadi ya udah nih, gue punya keresahan, lu tuangkan di event Nihon no Matsuri yang terbaru ini. Betul. Iya. Berarti tanpa sadar lu bisa ini dong, apa ya gue nyebutnya, lu berani untuk menjadi pelopor bakal jadi yang berbeda. Ya sih harus berani sih. Harus berani ya? Ah. Tapi pasti ada dong, San. Ini kita nggak bermaksud untuk bilang Nihon no Matsuri sebelumnya jelek ya, San? Enggak ya? Enggak. Kita nggak bilang seperti itu. Kita juga nggak bilang event-event yang sebelumnya, event-event yang di Bandung ini biasa-biasa aja, tidak bilang seperti itu. Bahwa gue sama Isan ngasih tahu, dan gue kenapa bisa sampai seniat ini ngobrol sama Isan, karena ini berbeda dari yang lain. Oke, berbeda dari yang lain yang dimaksud adalah ia menampilkan sesuatu yang keluar dari zona nyaman. Tapi hal yang berat gak, San, ketika pasti ada aja kan kayak mungkin Aditya juga yang, Kak, kayaknya mending zona yang biasa aja deh, kayak gitu. Belum tentu ini berhasil. Pasti ada dong. Gimana cara seorang Isan, ketua dari Nihon Matsuri 16, meyakinkan teman-teman yang ragu? Jadi tuh memang susah sih ya ngajak orang-orang tuh untuk ngambil langkah-langkah yang baru gitu loh, nyobain ini, nyobain itu. Oke. Jadi caranya tuh memang harus ngebawa keyakinan mereka gitu. Kalau misalnya memang apa yang gua rasain resahannya itu sama kayak kalian gitu loh. Nah. Juga sama. Kalau misalnya selama ngurusin event tuh bosen kalau misalnya gini-gini aja Yap, gitu. Jadi yap. gimana kalau misalnya di kalian tuh nyobain sesuatu yang baru. Oke. Gitu. Oke. Pelan-pelan pun mereka juga pun kayak oh iya mungkin ada tema-tema yang baru atau mungkin konten-konten baru yang bisa dieksplor lagi gitu loh. Oke. Jadi ya dengan cara meyakinkan bahwa ini event yang beda dan ini pastinya ini jadi hal yang suatu yang unik pastinya kan ya. Unik, jadi pelopor juga kayak gitu, dan jadi mungkin bisa jadi trendsetter. Gokil loh, San. Wah, amin ya. Amin. Nanti kita akan tanya tanggal berapa dan acaranya hari apa kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kalau kita ngomongin keresahan sebelum Isan, tapi tergerak awalnya apa sih, San? Ini kan pasti jadi materi yang sangat lama banget diskusinya pasti kan. Ketika keluar nama Harajuku Station kayak gitu, apa yang membuat lu tergerak ingin membuat event yang beda? Balik lagi, apa sih yang lu pengen sampaikan kepada teman-teman para pendengar podcast gue dan para pecinta event Jepangan di Bandung? Oh, jadi tuh lebih ke kalau misalnya ada kayak komunitas gitu, sama tuh mungkin orang-orang yang berperan ke komunitas kayak gini, gue tuh mau nyampein ke mereka kalau misalnya tuh ini bisa jadi langkah awal-awal suatu perubahan gitu, dimana kalian bisa nyoba langkah yang baru, nyobain konten baru. Mungkin memang ada susahnya keluar dari zona nyaman, cuma memang itu tujuannya kenapa dia itu unik baru, karena biar jadi breakthrough buat yang lain atau mungkin buat acara Nihon no Matsuri ke depan-depannya gitu. Oke. Jadi mereka tuh bisa berani ngambil langkah, bisa berinovasi tanpa harus takut kalau misalnya ini tuh bakal gagal. Wow. Gokil. Tujuan event lu apa yang ingin lu sampaikan? Tujuannya ya biar kedepannya itu komunitas dan acara budaya itu bisa lebih otentik dan juga bisa jangan takut kalau misalnya salah, dan juga jangan ngerasa sesuatu yang baru itu menantang banget, karena sebenarnya pun aku yang ngerasa ya selama ngurusin kepanitiaan ini di Nihon no Matsuri itu banyak yang yakinin aku selama perjalanan tuh kalau misalnya ini bisa jadi langkah gitu loh. Gitu. Seenggaknya gitu. Kalau misalnya memang kita nggak bisa memuncak, tapi setidaknya kita bisa jadi langkah di awal. Gitu. Wow. Oke. Terus kan kebayang gue ini seperti Harajuku Street gitu mungkin, atau gimana, San, sebenarnya?
Oh, jadi temanya tuh bakal lebih ke Harajuku itu memang banyak ya yang konten di Harajuku itu kayak fashion mode dan juga beberapa kayak aksesoris dan juga kayak banyak jenis style gothic dan juga kayak Ime, Gyaru, habis itu visual kei itu juga bakal ada tuh di Ditampilkan di sana tuh. Oh. Iya. Anjay. Ya Harajuku tuh fashion kan ya? Iya, Fashion ya. ada fashion juga gitu. Gokil. Wah ini asli cuy, beda banget anjay. Kayak gitu. Wah, seru. Tapi masih banyak penasaran gua. Terus juga di hari apa gua ngobrol sama lu juga di CFD ya? Iya. Itu apa? Pra-event gitu kan? Bisa Di- sampaikan dikit gak? Spill dikit. Oh, Itu ngapain sih di hari Minggu tuh gua jujur coy, keren anjay. Gue nggak tahu nanti boleh mungkin minta foto-fotonya sedikit ya kita tampilkan apa aja activity di CFD di Bandung ya. Bisa. Kayak gitu. Kayak bawa apa gitu-gitu ya? Itu Mikoshi. Oh, Bikoshi. Oke. Iya. Oh, apa aja sih lu kemarin ngapain di sana? Nah, jadi tuh selama di CFD Dago, kita itu ngadain acara Omikoshi Oke. tanggal 18 Mei ini. Jadi dia itu tuh ngangkat kuil namanya Omikoshi gitu, dari satu titik ke titik yang ditentuinya gitu. Oke. Dari titik satu ke titik yang lainnya. Iya. Kayak gitu. Itu panitia lu tuh pasti rame tuh ya. Iya, karena itu juga kan memang salah satu budaya Jepang yang otentik banget kan dari mereka untuk ngadain Mikoshi sebelum acara festival Matsuri gitu loh. Jadi memang kayak tradisi sebelum acara main event. Oke. Terus juga gue lihat teman-teman antusiasnya gokil banget sih di sana, banyak yang orang yang maksudnya bukan pecinta Jepangan pada bengong juga ngeliatin kalian beraktiviti di sana. Terus juga ada kayak yang ngedance juga San. Bener San? Nah, iya itu juga kita tuh kan memang temanya mau yang modern nih. Kita ngadain Japan Dance Cover gitu loh. Oke. Itu salah satu acara di Mikoshi kita gitu, Oke. buat narik perhatian gitu. Masih tahu nih di Jepang tuh ada dance cover yang keren, ada juga dari kita tuh penampilannya ini yang mau kita sampein gitu loh. Oh, ngasih tahu juga tuh ini event ini tuh akan ada apa aja juga kayak Iya. gitu. Niat sih emang Telkom gokil. Respect. Oke, selanjutnya pasti bener gak sih kalau kita sebagai panitia kita juga harus berpikir sebagai pengunjung, sebagai kepala pengunjung, bener kan? Iya, Kayak bener gitu. banget. Karena pengunjung itu ya rajanya kita, maunya apa kita juga harus tahu kayak gitu. Dan ini jadi hal yang seru kan ketika teman-teman Nihon Matsuri 16 berani tampil beda eventnya. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pengunjung nanti berarti akan siap banget dimanjakan dengan visual. Karena gue ngeliat proposal atau gue lihat di di flyernya atau apa di proposalnya juga itu banyak banget warna-warna yang unik, bener San? Iya. Kenapa bisa nyentrik gitu warnanya San? Ya memang kalau misalnya tema kita udah ya nyentrik banget, masa warnanya cuma flat hitam putih gitu. Oh, istilahnya keluarin aja, berani bebas keluarin gitu ya? aja semuanya. Oke. Jadi dari dekoran dan juga kayak beberapa konten tuh kayak Asobi, Mid Cafe, Obake itu kita memang bakal tambahin uniknya dan juga kontennya dari Harajuku gitu. Wow. Oke. Masih ada lagi pertanyaan gue, banyak banget di kepala gue. Akan ada yang kayak kemarin gak San? Misal nih mungkin kalau boleh di spill kayak gitu, akan ada kayak nyanyi-nyanyi karaoke gitu gak sih? Nebak-nebak lagu masih ada lagi atau gimana tuh? Oh, di Asobinya ya? Iya. Iya, beberapa konten-konten itu bakal kita bawa lagi, cuma memang bakal ada yang ditambah, bakal ada yang diubah gitu loh. Jadi memang kita ngikutin kira-kira nih pengunjung maunya apa, nih kita kasih gitu. Kalian Gokil, nggak suka gokil. kalau misalnya yang kayak gini tahun lalu, kita coba perbarui sistemnya gitu. Berarti lu bener-bener narik data dari sebelumnya untuk menjadikan yang sekarang dong ya pastinya dong ya? Iya betul. Gokil. Terus juga banyak juga netizen mengatakan San, nih gue pengen minta pandangan lo. Emang bener gak sih event sekarang tuh cuman kayak cosplay doang, cosplay yang band cover aja? Bener gak sih San? Iya, Iya. bener sih, ada benernya iya. Oh, oke. Berarti emang kalau misalnya gitu-gitu terus ya bener tadi kita ngomongin di awal banyak yang bilang bosen dong ya, wajar ya? Iya, karena kalau misalnya dari Nihon Matsuri ya pandangannya, kita tuh memang ngadain beberapa lomba nih, kayak Oke. yang lomba fokusnya tuh tentang pengetahuan di Jepang, gimana kayak kuis-kuisnya gitu. Cuma memang kita tuh mungkin karena pengunjung masih baru dan juga kayak nggak Oke. tahu ini apa, mereka nggak berani nyoba. Akhirnya nggak ada yang minat gitu loh. Itu yang bikin sedih sih sebenarnya. Oke.
Oke, lalu dengan sebegitu hiruk pikuknya, lu pasti kita teman-teman Nihon no Matsuri mikirin warna yang begitu ngejreng, terus juga dekorasi yang gokil banget. Gue yakin sih kebayang ini gokil banget. Tantangan terbesar, San. Seorang ketua, seorang Ihsan, apa tantangan terbesar dari event ini, San? Apakah ngelitnya susah kah? Atau gimana? Kalau lu boleh cerita sedikit ya. Oke. Jadi menurut gue yang susah bangetnya ya selama gue ngurusin di Matsuri itu nyambungin di antara panitia dan juga pandangan-pandangan orang lain tuh kadang nggak tahu deh ini tengahnya yang mana gitu loh. Oke. Dari panitia maunya itu gimana mereka nyampein acaranya tuh sesuai kemauan mereka biar acaranya lancar, cuma dari pengunjung kadang suka komen gitu. Kalau misalnya mereka ngerasa belum puas, mau lagi gitu. Jadi kita mau nyoba ngejar ekspektasi pengunjung tapi disesuaikan sama nih batas kemampuan panitia kita kayak gimana gitu loh. Cuma memang selalu kita kejar gitu. Oke. Tapi emang ya itulah kan manusia, karena ya, tiap orang punya kepala berbeda-beda ya sana, itu tantangannya ya. Dan itu emang tugas leader, bagaimana kita menyatukan visi misi yang udah dibangun di awal kan, kayak gitu, untuk menjadi satu kesatuan di garis finish kayak gitu. Oke. Terus hari apa sih, San? Hari apa? Tanggal berapa event Nihon no Matsuri 16? Sikat. Nah, jadi untuk Nihon no Matsuri 16 akan tampil di TUCH tanggal 21 Juni 2025 hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Berapa hari? Berarti satu hari. Satu hari. Satu hari. Iya, Gokil. eksklusif satu hari. Gokil, dan itu bakal bener-bener otentik banget. Dari jam berapa, Bro? Gue boleh tahu. Open gate kalau bahasa. Open gate-nya ya. Nanti kalau bisa di rundown bakal dikasih tahu sih. Oke. Mulainya dari jam 9 gitu ya. Oke. Terus top satu performance yang dua yang the best menurut Ihsan kepada pendengar gua. Misalnya siapa gitu yang rekomendasi lo? Datang ya. Yang bakal akan tampil di sana. Oh kayak iya. gitu di event lo. Yang harus ditunggu, harus lu datang dan cobain nonton ini misalnya. Dua, San. Gue tuh sukanya sih pribadi itu dari Harvest gue suka banget, apalagi sebelumnya juga pun gue pernah kerja bareng sama mereka. Lu LO-nya ya? Iya. Oh ya, oke. Terus kalau misalnya udah tahu orangnya kayak gimana, penampilannya tuh jadi berbinar sendiri gitu, kayak wah keren nih yang ini, orang lain harus tahu gitu loh. Oke, Harvest satu, ada lagi gak? Kedua. Yang satu lagi Nih, ini. Aurora Dream sih. Gokil. Ya emang apa ya, aku juga pun nggak nyangka gitu loh bakal suka, tapi ternyata asik juga gitu. Sama idol gitu. So, dua rekomendasi yang bakal nanti tampil di Nihon no Matsuri versi Ihsan. Jadi jangan lupa datang ke Nihon no Matsuri. Oke. Selanjutnya adalah San, nextnya mungkin lu kan udah nih pasti kan lu udah jadi ketua, atau mungkin nanti lu akan jadi apa gitu, misalnya mau bikin event lagi kah, atau apa sebenarnya nextnya lu orang Ihsan mau ngapain nanti? Nextnya dari gue itu sebenarnya lebih ke apa yang bakal dilanjutin sih ke NNM 17 gitu loh. Karena mungkin buat gue sih ya harus mulai cari-cari jalan lain gitu loh. Gue suka banget perjalanan gue selama jadi IO, cuma gue pengen aspirasi gue tuh dilanjutin lagi ke 17 gitu loh. Jadi aspirasi gue tuh bakal terus nyala ke bawahnya lagi. Nah itu sih yang ibarat kata maintenance ya. Iya. Yang benar-benar mungkin bakal jadi tantangan terbesar juga tuh, San. Bener. Kayak gitu, karena kita nggak tahu ya bagaimana, kita bukan orang yang bisa merancang masa depan, dalam artinya merancang atau cenayang lah. Kayak gitu, kita nggak tahu masa depan tuh bagaimana. Iya. Kayak gitu, kita nggak tahu nanti nextnya bagaimana. Cuman Ihsan kan berharap dengannya event yang keluar dari zona nyaman ini jadi pembuka untuk setiap event-event di Bandung ya, terutama juga teman-teman nanti junior Ihsan, bahwa ya nggak jadi masalah untuk jadi hal yang berbeda ya. Gokil. Ada lagi terakhir San ingin lu sampaikan kepada teman-teman pendengar gue dan para seluruh penggemar Jepangan Indonesia dan di Bandung. Sikatan. Jadi dari tadi nih ya kita udah dengar kalau misalnya ini acara banyak otentik dari Jepangnya, kita ambil inspirasi dari Jepang, dan juga tema-tema Harajuku ini bakal kayak gimana sih nih eksekusinya. Nah, nanti kalian bisa saksikan di tanggal 21 Juni 2025 di TUCH Bandung. Oke, di Telkom University ya. Telkom University, betul. Pokoknya seru banget karena lu bisa lihat ekspresi gue begitu lihat warna-warni yang timpah tindih tapi tetap kece dan nyentrik hanya di Nihon no Matsuri 16 dengan tema Next Stop Harajuku Station ya. Betul. Dari nama aja udah catching banget coy. Gue sih nggak kebayang ya kayak gitu nanti Ihsan dan teman-teman akan meng-create seperti apa
pastinya ini bakal jadi hal yang seru banget. Gua Adi dari podcast Bincang Adi lagi-lagi mengatakan jangan lupa datang ke Nihon no Matsuri 16 next stop Harajuku Station kayak gitu. Dan terima kasih untuk ketua terbaik kita Ihsan, tepuk tangan dulu, gokil. Tepuk tangan dulu, gokil. San, pokoknya gua harap ini jadi gebrakan untuk para teman-teman entah itu IO swasta seperti itu ya, teman-teman IO yang independen atau IO kampus kayak gitu kan, untuk jadi mengadakan event-event yang berbeda dari yang lain. Terima kasih, gue senang bisa ngobrol sama Ihsan, ini jadi daya tarik yang sangat menarik sekali. Dari keresahan dia mulai tahu bahwa ini event di Jepangan di Bandung tuh sangat kebanyakan monoton, dan itu bukan dari kata gue dan Ihsan aja, tapi banyak juga teman-teman yang bilang juga event-event yang monoton. Dan kali ini Ihsan memberikan hadir yang berbeda, yaitu dengan Nihon no Matsuri 16. Bahkan ya, gini aja gue sebagai orang yang bisa dibilang ya cukup sering datang ke Nihon no Matsuri, ini berbeda banget dari pendahulunya. Jadi ini harus banget didatangkan dan dinantikan di tanggal 21 ya? Iya, betul. 21 Juni ya? Iya. 21 Juni 2025. Berarti 1 bulan lagi. Enggak dong, bulan ini ya? Iya. Tuh, bulan ini coy. Gue saking gokilnya sampai lupa tanggal. Pokoknya jangan lupa datang di Nihon no Matsuri 16. Gue Adi pamit, masih di podcast Bincang Adi di segmen Aku Bukan Wibu. Setiap orang pasti menjadi wibu.